Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Presidensial Institute menarasikan berbagai masalah keumatan, kebangsaan, kerakyatan, politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Teman-teman sekalian, penggemar Presidensial Institute, Nahdlatul Ulama sebagai satu ormas kemasyarakatan Indonesia terbesar nomor satu, sudah begitu banyak mengalami naik turun dari zaman Orde Lama sampai zaman saat ini. Dari zaman sebelum kemerdekaan sebagaimana tahun 1926 Nahdlatul Ulama berdiri sampai hari ini, NU merupakan pengikut jamiah terbesar di negeri kita Indonesia Raya ini. Sebagaimana itu dibuktikan dari hasil survei terakhir dari teman kita Denny JE mengatakan bahwa 60% lebih penduduk atau rakyat di Indonesia, umat di Indonesia adalah berpaham Nahdliyin. Nah, saya berhadapan pada hari ini dengan tokoh besar Nahdlatul Ulama, pernah menjadi sekjen di NU zaman Pak Kiai Said Agil Siraj, dan wakil ketua di PBNU juga. Beliau memang sudah tidak asing lagi, kita sapa beliau Dr. Kiai Haji Masudi Suhud. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Kiai ya? Alhamdulillah sehat dan senang. Ya, itu dia kan ciri-ciri orang sukses itu katanya harus sehat dan harus senang dan bahagia tentunya. Kiai, saya mengibaratkan NU itu sebagai seorang gadis cantik jelita yang begitu banyak peminatnya, apalagi menjelang pemilu, pilkada, pileg, dan sebagainya. Kadang-kadang NU itu dijadiin rebutan. Mulai dari zaman Soekarno, katakanlah, NU dijadiin alat politik juga, hayo dijadiin. Nah, tinggal bagaimana mengendalikan ini para pimpinan-pimpinan Nahdliyin kita ini. Nah, menurut Kiai, gadis cantik yang namanya NU ini sebenarnya makhluk apa gitu? Kok banyak sekali peminat dan pelamarnya ini Kiai, ngantri gitu. Bahkan ada survei, beberapa survei bahkan kalau capres mau menang ya harus menggandeng tokoh NU, kira-kira begitu. Nah, menurut Kiai ini yang sudah udah makan garam laut yang asam garam udah terlalu banyak di dunia politik maupun di dunia keumatan, di dunia kebangsaan maupun di dunia kerakyatan, kira-kira apa Kiai? Pertama kali kita harus bersyukur ya, bahwa di Indonesia mempunyai budaya yang disebut budaya kumpal-kumpul. Di negara lain tidak banyak negara yang mempunyai budaya kumpal-kumpul. Budaya kumpal-kumpul ini akan membuat orang makin itisol nyambung, silaturahimnya makin dekat, makin connect, makin kalau ada masalah mudah penyelesaiannya. Nah, budaya kumpal-kumpul ini di Indonesia, bayangkan satu orang saja minimal kumpul itu 17 kali, itu satu orang. Lahir kumpul, kasih nama kumpul, sunatan kumpul, ngelamar kumpul, selamatan, mantenan kumpul, selamatan, undang orang maksudnya. Ya, terus nanti terakhirnya kematian, hamil 4 bulan kumpul, 7 bulan kumpul, lahir mati, terakhirnya itu mati 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, haul. Itu berapa? Nanti kumpul lagi tuh, maulid kumpul,
Rajaban kumpul, Yasinan kumpul, Hari Santri kumpul. Ini kan sebentar lagi ada Hari Santri kan. Agustusan kumpul lagi. Hari-hari besar belum lagi. Nah, dari budaya kumpul-kumpul ini kemudian diformulasikan menjadi organisasi. Maka di Indonesia yang di MUI saja ada sekitar 87 organisasi. Ormas. Nah, inilah berangkat dari budaya kumpul-kumpul tadi. Ini modal besar tentunya. Modal besar. Nah, dari 87 organisasi itu ada organisasi yang lahir sebelum Republik ini lahir. Termasuk Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, nanti ada Al-Irsyad, ada lain lagi. Nah, itu berarti organisasi ini termasuk yang berdirinya sebelum Republik ini ada, namanya pendiri Republik ini. Indonesia. Nah, dari budaya kumpul-kumpul yang sifatnya sosial menjadi formal organisasi, Indonesia yang mempunyai semacam ini. Kenapa saya tuh sangat bersyukur? Saya ini juga termasuk ngikuti sebagai pendiri Global Peace. Global Peace itu untuk perdamaian di dunia. Saya datengin tuh negara-negara perang di dunia. Yang ada gong perdamaian dan sebagainya. Pokoknya itu negara-negara perang itu menurut saya karena nggak ada budaya kumpul-kumpul. Karena budaya kumpul-kumpul ini bisa untuk memitigasi resiko-resiko perpecahan dan menyelesaikan masalah. Dan untuk menyelesaikan masalah. Ini contoh nih. Suatu hari saya ini lahir memang di Kebumen. Tamat SD selesai, saya besarnya di Jawa Timur. Saya ngelihat itu ada orang berantem di sawah. Di sawah hanya karena rebutan air. Rebutan air bisa berantem mau cangkul-cangkulan tuh. Nah, padahal orang itu tetangga-tetanggaan. Nah, ketika mau jam 12 siang pulang ke kampung, ternyata ada undangan kumpulan. Namanya tahlilan. Nah, ketika tahlilan dia karena tadi udah marah-marahan di sawah, padahal itu tetangga, mau kalau lewat lurus di depan, nanti nggak enak ketemu di situ. Dia minggir lewat belakang. Ternyata dia udah mendahului lewat belakang. Dia duduk di samping pintu, tempatnya sudah tidak ada. Nah, orang ini akhirnya duduk di depan pintu yang bareng dia. Salaman kan. Selamat Kang, selamat. Sehat Kang, sehat. Ternyata yang satu lupa ini rokoknya ngelinting itu. Dari rumah. Ternyata yang bawa, yang satu yang mau berantem itu. Kang ngerokok ya, ngerokok. Coba bayangkan. Itu tadi di sawah sudah mau berantem begitu. Tapi hanya karena kumpul kayak gitu selesai itu masalah. Belum dibahas masalahnya. Selesai itu. Nah, kenapa di negara Timur Tengah yang nggak ada budaya kumpul-kumpulnya, nggak ada organisasinya, maka ketika marahnya kolektif karena suku, langsung bawa bedil. Bawa pedang. Bawa pedang. Lah, ketika bawa bedil, bawa pedang, apa yang terjadi? Bunuh-bunuhan. Bunuh-bunuhan itu nggak akan menyelesaikan masalah karena dendamnya karena sudah mati. Peranglah akhirnya. Perang nggak berhenti-berhenti. Susah untuk berhenti, ratusan tahun nggak selesai. Nah, inilah kemudian dulu waktu saya zaman sekjen itu tahun 2010, pertama kali Afghanistan itu bisa duduk bareng antar tokohnya. Itu PBNU yang zaman saya sekjen dulu menjalankan pertemuan ini. Pertemuan pertama itu di Hotel Borobudur, Jakarta. Dari Afghanistan didatangkan. Kita datangkan ke sini. Nah, ketika kumpul,
pikiran saya tadinya mau biar bisa ngobrol kayak tadi, kayak yang selamatan tahlilan tadi. Dia duduk berdua, akan akhirnya bisa dialog. Nah dulu saya bikin selang-seling tuh. Si faksi A, faksi B, faksi C, faksi D. Maksud saya diacak. Nanti ketika itu bisa bercerita ngobrol, ya minimal ada sesuatu lah keakraban. Seperti di tempat tahlilan tadi yang mau cangkul-cangkulan di sawah. Ternyata nggak bisa. Tetap nggak ada yang mau duduk. Bingung saya. Pada lari lagi ke kamar. Ini apa yang salah? Barang saya lihat, oh ini mungkin yang salah. Karena kita nggak bisa menyalahkan mereka. Coba bayangkan, yang duduk di sini itu rumahnya yang sudah dibom, anaknya meninggal, bapaknya meninggal, yang ngebom sampingnya misalnya duduk di sampingnya. Betul. Nah ini kan persoalan nih. Akhirnya ya sudah, nggak usah duduk yang semacam itu. Yang penting bisa kumpul aja. Ketika kumpul saya dongengi. Bagaimana NU mempunyai pengalaman dari mendirikan Republik ini sampai sekarang, saya bilang gitu. Nah, karena NU kan lahir sebelum ada negara, karena pendiri. Nah, maka bisa cerita ini. Ketika merebut penjajahan, merebut kemerdekaan, melawan penjajahan, bersatu. Ketika sudah dapat merdeka, perang juga antar kita. Nah, makanya ada sejarah. Kalau di sebelah kanan istilahnya ada DI, ada TII, ada Karmuzakar, ada pemberontakan lagi apa. Itu kan perang saudara sendiri kan? Kalau sebelah kiri ada PKI, ya kan? Ada, ya pokoknya ada PKI. Ini kan contoh-contoh yang perang antar bangsa Indonesia sendiri. Nah, Indonesia bisa menyelesaikan persoalan ini, yang persoalan perang antar bangsa Indonesia sendiri. Dengan budaya kumpul-kumpul. Afghanistan itu saya bilang itu sama dengan sejarah di Indonesia. Hanya Afghanistan belum bisa menyelesaikan perang antar bangsanya sendiri. Antar kelompok juga belum. Nah, budaya kumpul-kumpul inilah sesungguhnya, apalagi diformulasi sampai official organization, organisasi resmi yang ada top pimpinannya dari pusat, PBNU, wilayah NU, cabang NU kabupaten, kemudian ada ranting, dan ada anak ranting. Nah, kita ceritakan ini kepada mereka. Akhirnya kalau ada masalah di Indonesia bisa diundang. Duduk bareng, kira-kira di mana persoalannya. NU-nya diundang, organisasi semua diundang, di mana sih ada masalah apa? Karena ada kumpulannya, ada ketuanya, ada perwakilannya yang bisa mendiskusikan ini. Dan coba, negara yang nggak punya budaya kumpul-kumpul, nggak punya organisasi, adanya apa organisasinya? Adanya faksi-faksi kan? Faksi, betul. Nah, yang sudah termakan oleh dendam. Nggak pernah selesai itu, susah selesainya. Bayangkan, dari perang Irak belum selesai, tambah Syria, katakan dari Afghanistan belum selesai, Irak belum selesai, Syria belum selesai, Libya belum selesai, Yaman. Sekarang di Yaman saja, setelah presidennya kabur itu pergi dari situ, itu yang ngaku presiden ada 7. Nah itu bagaimana itu negara demikian? Padahal negaranya kecil ya. Nah dengan model negara Indonesia yang mempunyai budaya kumpul-kumpul, punya organisasi dan terbesar, NU itu sedunia loh, sedunia, karena followersnya atau anggotanya itu 110-an juta. Itu yang jelas. Nah, itu jadi organisasi terbesar. Maka ketika ada punya gawe apa saja, ada masalah apa saja, Indonesia membutuhkan NU. Bangsa Indonesia membutuhkan NU. Nah, ketika demikian, rapat yang kedua dulu saya taruh di Turki, terus di Afghanistan. Yang ketiga,
Pokoknya kita nggak mau diskusi, nggak mau ngobrol lagi. Mereka itu saya bawa ke pesantren di Indonesia. Di Indonesia nangis dan cuma ngomong, saya ingin seperti ini. Coba bayangkan, santrinya cakep-cakep, ya kan, bajunya bersih-bersih, dari ngapalin al-kalamu walafdul murokabul mufidu bilwad waksamu salah satun ismun wafilun tuma harfun jali makna, ngapalin jurmiyah, ngapalin imriti, ngapalin alfiyah, ngapalin kitab-kitab turos, kitab-kitab kuning dipelajari. Dan di sana ketika perang gimana? Apa sempat belajar kayak gitu? Terus selain belajar agama sampai mendetail kayak gitu, belajar ilmu-ilmunya Allah yang lain. Dan saya dengar program itu ada beberapa santri dari Afghanistan yang ketika iya betul, zaman saya kasih beasiswa waktu itu. Ketika disuruh balik ke sana nggak mau. Coba bayangkan, di sini nyaman, dia kuliah, selesai S1 ingin S2 dan seterusnya. Nyaman ternyata di Indonesia. Betul. Akhirnya negara-negara ini yang perang ingin seperti Indonesia. Nah, karena ketika ditanya Islam rahmatan lil alamin, tapi di negara perang, itu di mana letak jawabannya? Katanya orang Syria nih, yang saya ketemu, letaknya di Indonesia. Dan maka ini negara yang demikian kita jaga, yang sudah ada infrastruktur organisasi, kita ini pelihara. Nah, maka ketika ada persoalan apapun, termasuk pemilu, ya pastilah dilirik. Mau tidak mau, suka tidak suka. Suka tidak suka. Karena apa? Selain NU, pendiri Republik ini. Jangan sampai yang jadi pemimpin itu sudah kontra dengan paham, misalnya, nggak ngerti lagi tentang bagaimana Indonesia didirikan dan pahamnya kayak apa, paham Indonesia, politiknya kayak apa, kultur budayanya kayak apa, itu kemudian rebutan politik yang menghasilkan perpecahan. Jangan sampai itu. Terus kalau nggak salah dulu Pak, zaman PBNU dipimpin Pak Kiai Hasyim Muzadi, itu juga merukunkan dialog, mengadakan dialog Sunni Syiah. Memang ya. Artinya itu kan kita intinya ingin bersama-sama bahwa ingin membuktikan dan mengajak semua lapisan masyarakat yang beragama Islam itu untuk mengenal bahwa ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan pandangan, pendapat umat saya dalam konteks beragama ini, jadikanlah rahmat. Bisa berbeda, ya kayak perbedaan kita gaya selera minum aja. Kalau sampean itu ternyata saya lihat tadi minumnya kopi, lah saya ternyata minum teh. Karena ngambil dari Jogja, rasanya nyamleng itu. Kalau di Jakarta ya bir peletok. Ya, gitulah kira-kira. Nah, atau saya seneng kopi sampean seneng teh, ya sudah kan, sudah gitu aja kok repot. Saling menghormati, menghargai. Ini ikhtilafu ummati rahmatun. Dalam konteksnya itu sesungguhnya. Terus dalam konteks keindonesiaan, Kiai, kan NU ini kan udah berjibaku dari awal sebelum kemerdekaan sampai saat ini. Artinya sumbangsih NU itu dalam tidak hanya dari sistem kumpal-kumpul itu yang akhirnya memberikan satu makna yang luar biasa terhadap berdirinya NKRI sampai hari ini. Nah, dengan berkembangnya misalnya banyak paham-paham yang transnasional, gitu kan, yang tentu itu kan banyak sekali orang bersyukur untungnya di sini ada Muhammadiyah, ada NU, gitu kan, sehingga dan ada organisasinya. Nah, itu yang akhirnya bisa menyaring, menetralisir, bahkan menjadi benteng terdepan, kira-kira begitulah. Jadi ini kan paham-paham impor, kata
banyak teman-teman saya mengatakan yang tiba-tiba datang. Oh, pendatang baru itu. Pendatang baru tiba-tiba mengkafir-kafirkan kita. Misalnya mengkafirkan, wah itu ziarah khurafat, kumpul-kumpul bid'ah itu enggak dicontohkan oleh para sahabat, oleh para Rasulullah, para sahabat, para tabi'in gitu kan. Itu untuk menyikapi yang seperti itu harus seperti apa? Perbedaan pandangan itu pasti ada. Ya. Perbedaan pendapat itu pasti ada. Tapi yang bikin runyem itu adalah perbedaan pendapatan. Nah, itu dia. Ini biasanya akan lebih runyem ini. Nah, perbedaan semacam ini kan sudah dari zaman dulu ada contoh-contohnya. Contoh-contohnya. Nah, yang terpenting kita mempunyai ruangan. Ya. Ruangan tasamuh namanya.